Penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Balik lagi teman-teman di channel kajian online. Alhamdulillah Polda Metro Jaya sudah memberikan update terbaru kasus ijazah Pak Jokowi yang ini mentersangkakan 8 orang, salah satunya ada Roy, Tifa, dan juga Rizwan. Informasinya ini satu teman-teman, Roy, Tifa, dan Rizwan akan segera ditangkap. Nah ini menarik nih. Surat penahanan ternyata sudah rampung, tinggal diberikan ke para penyidik untuk melakukan penangkapan. Dan hal ini tentu jadi heboh. Banyak sekali ini pendukung-pendukung Roy Suryo yang marah-marah menyebut bahwa Roy dikriminalisasi, bahwa Roy adalah korban. Lah, korban apa ya? Dirinya, teman-teman, Roy Suryo melakukan fitnah, menyebarkan informasi hoax terkait ijazah Pak Jokowi. Apakah itu bukan sebuah kesalahan? Bahkan ini pihak UGM, Bareskrim Polri, dan juga Lab Forensik sudah meneliti, sudah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi gimana ya ini? Kalian ingin meneliti, apakah kalian lebih hebat daripada para rektor-rektor UGM? Apakah kalian punya lab forensik sendiri? Apakah kalian sudah tidak mempercayai Bareskrim Polri? Ini 3 instansi loh teman-teman, bukan 1 atau 2, tapi 3 instansi sekaligus telah mengklaim bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi ketika Roy Suryo ditetapkan menjadi tersangka dan akan ditahan, akan ditangkap, ya Tifa ini dan kawan-kawan merasa yang paling dizolimi, paling suci, merasa dirinya tidak melakukan kesalahan. Nah itu kan kalau orang-orang yang dengki berkumpul ya kayak jadinya kayak gitulah. Mereka bisa memfitnah orang lain, menyebut bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, ijazah Mas Gibran palsu, tapi ketika dirinya teman-teman diserang balik, ya melempem, ciut. Nah oke lah, mending kita langsung saja simak informasi dari Polda Metro Jaya ya terkait ini kelanjutan surat penahanan, rilis surat penangkapan Roy, Tifa, dan juga Rizwan. Kita simak informasi selengkapnya. Penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Adapun jalannya proses gelar perkara khusus. Pada kesempatan gelar perkara, penyidik memberikan kesempatan kepada para prinsipal untuk menyampaikan keluhan, pengaduan, ataupun fakta hukum tambahan di dalam forum gelar perkara khusus tersebut. Dan para prinsipal sudah menyampaikan keluhan, pengaduan maupun fakta hukum tambahan tersebut. Kemudian telah juga dilakukan pendalaman materi oleh para pengawas internal maupun para pengawas eksternal, baik secara formil maupun material, atas pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan. Di dalam gelar perkara khusus juga ada beberapa usulan maupun permohonan dari para prinsipal kepada penyidik dalam rangka kelengkapan berkas perkara. Di antaranya adalah permohonan yang disampaikan oleh para tersangka untuk menyampaikan saksi yang meringankan dengan ahli dari para tersangka. Sebagaimana sudah terinformasikan juga, kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM
sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada kesempatan gelar perkara tersebut penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian setelah gelar perkara khusus ini, penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum. Palsu gitu? Palsu, Oke, silakan dijawab. 99,9% palsu. Jadi saya sih dari dulu memaklumi ya kalau Mas Roy ngomong soal itu. Tetapi saya mau kembalikan lagi ke proses awal bahwa substansi yang Mas Roy tuntut itu apa? Apakah pemalsuan ijazah, cetak ulang ijazah, masalah kertas foto atau masalah proses pendidikan kan? Karena terminologi saya udah berkali-kali ketemu Mas Roy diskusi di berbagai media TV. Saya bilang kalau kita baca di Permen 50, saya catat di sini Dikbud-Ristek 50 tahun 2024 itu terminologi atau definisi dari ijazah itu keaslian adalah sebuah penghargaan ya. Ijazah itu simbol penghargaan terhadap proses formal yang dilewati oleh seseorang pada institusi resmi yang disahkan oleh negara dari awal sampai akhir Jadi dalam ahli sebuah pendidikan. Ditahan dulu Mas Nah, Roy. Ya. Ya. Jadi ijazah itu adalah sebuah selembaran penghargaan kepada proses itu. Pertanyaannya adalah nggak mungkin lembaran penghargaan dalam bentuk ijazah itu terbit kalau proses itu ilegal, proses itu cacat, proses itu nggak dilalui dari awal sampai akhir. Nah, Pak Jokowi kan sudah berkali-kali bahkan kesaksian semua lembaga-lembaga formal mulai dari UGM, KPU, Kementerian Pendidikan bahkan Bareskrim Polri sudah mengatakan itu nggak ada pemalsuan, nggak ada, semuanya legal. Legal itu artinya sah proses itu. Yang kedua, kalau Mas Roy tadi menjelaskan soal buramnya foto itu kan pertama. Kalau dibilang fotonya Pak Jokowi di ijazah itu masih terang benderang. Sangat terang, terlalu masih, terang. Ya, sangat terang, masih cerah. Karena pertama gini, itu pencetakan foto ijazah itu memang kualitas kertasnya itu harus kualitas terbaik. Sama dengan, ini saya asumsikan dengan mencetak uang itu harus kualitas terbaik. Karena air apa segala macam dia harus tahan terhadap luntur apa segala. Karena ijazah itu adalah sebuah stempel legal dari sebuah proses yang akan dimanfaatkan orang ini dalam kehidupannya sepanjang seumur hidup. Bahkan orangnya pun sudah meninggal, ijazahnya itu masih banyak yang awet. Nah, tapi kalau dari tahun 80, 85. menurut 85, menurut Anda masih memungkinkan? Masih memungkinkan tergantung bagaimana seseorang menyimpan ijazah itu. Suhu yang terjaga, dilaminating tidak? Ya. Ijazah Pak Jokowi dilaminating? Kalau yang disampaikan oleh Pak Jokowi menurut versi teman-teman yang Gak melihat. lihat ini Saya kan nggak hadir. Saya nggak hadir. Tapi teman-teman yang melihat itu dibuka dari segel kemarin katanya itu ada proses laminatingnya di situ. Mungkin saja. Mungkin saja ketika diserahkan ke penyidik ya. Sorry. Mungkin ketika diambil di penyidik untuk melihat semua secara forensik itu kan dilepas, bisa aja kan. Saya nggak tahu soal itu. Sobek loh, rusak dah. Tetapi gini Mas, artinya yang saya mau katakan bahwa buram tidaknya sebuah foto itu tergantung bagaimana menyimpan arsip seseorang, terjaga baik apa enggak kan. Itu terlalu kecil untuk menyatakan dari salah satu fakta bahwa foto buram atau cerah lalu mengatakan itu palsu. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara dimaksud, penyidik telah melakukan pengambilan keterangan terhadap 130 orang saksi, telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti, telah melakukan penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti. Dan kami juga telah melakukan pengambilan keterangan ahli terhadap 22 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kami informasikan ahli yang sudah kami mintai keterangan sehubungan dengan keahliannya. Di antaranya ahli pers,
kemudian ahli kepegawaian, ahli keterbukaan informasi publik, ahli peraturan perundang-undangan dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Republik Indonesia, ahli forensik dokumen, dan 5 orang ahli digital forensik, ahli bahasa Indonesia, ahli sosiologi hukum, ahli psikologi massa, ahli komunikasi sosial, ahli anatomi, ahli fisiologi, ahli epidemiologi, ahli neuroscience, 2 orang ahli hukum ITE, informasi dan transaksi elektronik, dan 2 orang ahli hukum pidana. Untuk menjamin transparansi, profesionalitas, dan proporsionalitas, penyidik telah melaksanakan 2 kali gelar perkara, 2 kali asistensi, dan 1 kali gelar perkara khusus yang menyertakan pengawas eksternal, pengawas internal, maupun para ahli. Hal ini tentunya dimaksudkan agar penanganan perkara dimaksud, baik secara formil maupun material, dapat terjaga profesionalitasnya. Dalam hal pengajuan atas dokumen barang bukti dan alat bukti, penyidik mengutamakan profesionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun saintifik. Ada 3 indikator utama yang dijaga dalam uji laboratoris dalam penyidikan ini, yaitu alat yang digunakan adalah alat uji laboratoris yang sudah tersertifikasi, terakreditasi, dan terkalibrasi oleh lembaga sertifikasi, lembaga akreditasi, dan lembaga kalibrasi legal. Bahkan sudah memperoleh sertifikat ISO 17025. Kemudian terhadap petugas yang melakukan uji laboratoris memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan bidang keilmuan dan peralatan laboratorium terkait. Adapun metode pengujian yang dilakukan sudah memenuhi standar SOP yang sesuai dengan metodologi ilmiah dan saintifik berbasis keilmuan. Adanya dokumen yang dilakukan uji laboratoris adalah dokumen utama dengan dokumen pembanding yang diterbitkan di tahun yang sama dan lembaga yang menerbitkan sama. Penyidik juga telah melakukan pengambilan keterangan ahli sebagaimana keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh para ahli yang ditegaskan dengan sertifikasi keahlian maupun kompetensi akademik para ahli itu sendiri. Setelah penyidik melakukan proses penyidikan yang cukup panjang dari fakta hukum yang diperoleh pada proses penyidikan tersebut, selanjutnya berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP, penyidik telah menetapkan tersangka dan melakukan pemberkasan perkara atas perkara dimaksud. Tentunya dalam hal ini penegakan hukum yang dilakukan adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara tanpa diskriminasi. Adapun dalam pelaksanaan gelar perkara khusus, dari para tersangka sudah mengajukan 3 orang ahli yang dimintakan untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Di antaranya Dr. Ingrido Rahmadi, Profesor Dr. Insinyur Tono Saksono, dan Dr. Kandidat Didit Wijayanto. Kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para ahli yang diajukan tersebut, dan kami juga sedang menunggu saksi adecat yang diajukan oleh para tersangka. Adapun
terhadap penetapan tersangka yang sudah kami lakukan, apabila para tersangka atau kuasa hukum keberatan, maka dipersilahkan untuk melakukan pengujian melalui mekanisme pra-peradilan sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHP. Demikian yang dapat kami sampaikan, rekan-rekan sekalian. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum sudah menyampaikan secara runtun dan komprehensif sehingga informasi tentang penanganan perkara tidak menjadi bias dan tidak disinformasi kepada publik sekalian. Kami berikan ruang kepada rekan-rekan media untuk yang ingin bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Mbak Yona. Izin Pak Dir, saya Yona dari Metro TV. Mau bertanya terkait klaster tersangka ini. Dari yang dua klaster ini kan klaster kedua udah diperiksa 3 tersangka Pak. Yang klaster pertama apakah sudah ditentukan dan dipanggil untuk melakukan pemeriksaan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tentunya kami sudah membuat proses proses perencanaan penyidikan. Nah, kami akan berpedoman pada perencanaan penyidikan yang sudah dibuat oleh penyidik untuk sesegera mungkin melakukan pemberkasan terhadap semua klaster yang ada. Kenapa? Ya, nanti sesuai jadwal. Ada lagi? Jika tidak ada, ya silakan, Mas. Saya Tommy Pak dari Posko Tahun. Terus tadi dari hasil gelar perkara khusus ini, selain diberi kesempatan pada terdakwa tersangka untuk mengajukan saksi ahli, saksi adecat, ada nggak di saat gelar perkara khusus ini para tersangka itu memprotes atau mengkoreksi tentang hasil penyidikan yang dilakukan tim? Karena kan selama ini kita dari pihak mereka kalau ngomong di luar kan berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh tim penyidik. Terima kasih, Pak. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Tentunya tersangka merasa keberatan dengan apa yang disampaikan oleh penyidik di dalam pelaksanaan gelar perkara khusus tersebut. Namun demikian, kami sudah jelaskan kepada para tersangka maupun para pelapor bahwa kami melaksanakan proses penyidikan ini berdasarkan peristiwa hukum dan fakta hukum yang kami peroleh di dalam proses penyidikan. Kemudian kami juga sampaikan, kami jelaskan sehubungan dengan bahwa apa yang diklaimkan oleh para tersangka itu adalah sebuah produk akademik. Kami jelaskan bahwa dalam sebuah produk akademik tentunya harus memenuhi syarat-syarat etika, baik itu etika pembuatannya maupun etika publikasinya. Kita sama-sama harus ketahui bahwa dalam etika publikasi suatu produk akademik tentunya harus memenuhi syarat keaslian atau orisinalitas dan bebas manipulasi data, kemudian memenuhi syarat integritas akademik yang memahami kode etik dosen atau peneliti yang mengklaim dari produk akademik itu sendiri. Syarat peneliti akademik yang memenuhi aspek metodologi, kemudian aspek substansi, aspek teknis, maupun aspek kelembagaan etis. Kita harus ketahui bahwa dalam penelitian harus memenuhi standar prinsip-prinsip utama penelitian, di mana ada respect for person, atau menghormati manusia, mengakui otonomi individu,
kemudian berbuat baik dan tidak merugikan, dan tidak mengeksploitasi kelompok tertentu. Dan para peneliti juga harus memegang etika peneliti. Dalam hal ini etika peneliti baik kejujuran, integritas, objektivitas, kemudian transparansi, kompetensi yang dimiliki oleh peneliti itu sendiri, juga terkait dengan kerahasiaan atau privasi, di mana dalam proses penelitian harus melindungi data pribadi dari subjek itu penelitian sendiri. Kalau itu adalah sebuah penelitian dengan maksud produk akademik. Ini supaya rekan-rekan juga kita sama-sama tahu dan sama-sama pahami apa yang disebut dengan produk akademik. Karena produk akademik itu tidak berada di ruang hampa, sehingga dia harus memenuhi kaidah-kaidah keilmuan yang itu dalam rangka menjaga hak-hak orang lain juga, sehingga diatur dalam norma dan kaidah peraturan perundang-undangan. Saya kira itu ya. Ya teman-teman, alhamdulillah barusan sudah kita tayangkan informasi lengkap terkait update terbaru dari kasus ijazah. Kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari para pakar hingga Polda Metro Jaya yang ya positif lah ya. Mudah-mudahan Roy, Tifa dan juga Rismond segera dilakukan penangkapan, karena ya sudah cukup bukti, 700 lebih bukti sudah dikumpulkan oleh Polda Metro Jaya di gelar perkara khusus kemarin. Jadi tinggal tunggu apa lagi. Pak Jokowi juga sudah berani menunjukkan ijazah asli. Jadi sudah tidak ada lagi yang harus ditunggu. Tinggal tunggu waktu saja. Ini teman-teman, minggu ini, pekan ini, mudah-mudahan sebelum pekan ini selesai, kita sudah melihat Roy, Tifa dan juga Rismond menggunakan pakaian tahanan. Ya, mungkin itu informasi kita hari ini. Punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.